saya akan menjelaskan tentang logika sebagai landasan penalaran. Pengertian logika. Istilah logika digunakan pertama kali oleh Zeno. Logika dapat berarti suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Tetapi biasanya logika dilihat sebagai sebuah studi tentang struktur atau susunan pembahasan rasional. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Bukan hanya dalam menjadi bagian matematika, logika juga digunakan dalam penelaah secara komprehensif dari segala aspek kemasyarakatan. Kebanyakan yakni mencakup aspek sosial, politik, hingga budaya. Prinsip-prinsip logika. Terdapat 4 prinsip di dalam logika. Yang pertama, prinsip identitas. Prinsip identitas merupakan dasar dari semua pemikiran. Yang kedua, prinsip kontradiksi atau pembatalan. Prinsip kontradiksi merupakan rumusan negatif dari prinsip identitas. Yang ketiga, prinsip exclusivity. Prinsip exclusivity merupakan penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Yang terakhir, terdapat prinsip cukup alasan. Prinsip cukup alasan merupakan suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup. Tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab yang mencukupi. Logika matematika adalah logika simbolik. Pada awalnya, penalaran logika adalah sebuah pernyataan. Mengapa? Karena dari pernyataan yang bersifat deklaratif atau mempunyai nilai kebenaran antara benar atau salah, maka diperlukan sebuah logika untuk menjawabnya. Kemudian jika kita menyusun pernyataan itu atau ingin mencari nilai kebenarannya, maka kita akan menggunakan yaitu logika matematika secara tidak sadar untuk awalnya mungkin. Nah, dari logika matematika itu, disitulah logika simbolik digunakan untuk merepresentasikan atau mewakilkan sebuah pernyataan dalam bentuk simbol dan manipulasi aljabar. Guna ini dimaksudkan untuk mencari nilai kebenaran itu sendiri dari pernyataan tersebut. Maka digunakanlah simbol dan manipulasi aljabar gitu. Selanjutnya yaitu macam-macam aliran logika. Yang pertama ada logika tradisional yang dipelopori oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa logika merupakan kumpulan aturan praktis yang menjadi petunjuk pemikiran. Jadi logika adalah sebuah kumpulan atau set yang menjadi petunjuk untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat, untuk berpikir. Kemudian logika saat itu disebut dengan istilah analitika dan dialektika. Ini Aristoteles lebih suka bilang analitika dan dialektika dibanding dengan logika itu sendiri ya. Jadi Aristoteles itu tidak memakai istilah logika, tapi dia itu pakai istilah analitika dan dialektika. Analitika itu adalah penalaran yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang benar. Jadi dikumpulin itu pernyataan-pernyataan yang benar. Kemudian dialektika itu adalah penalaran yang didasarkan pada dugaan atau hanya menduga saja ya, atau masih diragukan kebenarannya. Yang kedua ada logika metafisis. Tokohnya adalah Friedrich Hegel. Menurut Hegel, logika merupakan susunan pikiran yang dianggap suatu kenyataan. Jadi logika ini membahas atau menelaah
tentang bentuk-bentuk alam semesta dan isinya. Jadi menurut Hegel, susunan pikiran atau ide adalah sesuatu yang bergerak dan membuat sesuatu yang lain menimbulkan gerak pula. Maksudnya adalah jika ide itu masuk akal, maka apa yang dipikirkan itu sungguh real atau ada gitu. Jadi sangat mengedepankan sebuah ide yang masuk akal atau rasional. Yang ketiga ada logika epistemologi. Tokohnya adalah Francis Herbert Bradley dan Bernard Bosanquet. Kajian utama logika epistemologi adalah berkaitan atau dihubungkan dengan masalah ilmu dan pengetahuan. Dan untuk dapat mencapai pengetahuan yang memadai atau mencapai pengetahuan yang bersifat fisikal dan metafisika, baik yang umum maupun yang khusus, maka diperlukan sebuah pemikiran yang logis dan perasaan yang harus digabungkan. Jadi untuk memahami sebuah pengetahuan maka dibutuhkan banyak cabang-cabang ilmu. Kalau di logika matematika seperti proposisi, sebuah proposisi untuk menggabungkan sebuah proposisi, maka ada pengetahuan bahasa dan pengetahuan matematika. Pengetahuan bahasa itu ketika kita menggunakan dan pengetahuan matematika kita gunakan simbol dari bahasa dan itu sendiri. Simbolnya V kebalik gitu. Kemudian selanjutnya ada logika pragmatis atau instrumentalis. Tokohnya adalah John Dewey. Menurutnya logika dianggap sebagai alat untuk memecahkan masalah. Oleh sebab itu, Dewey menganggap bahwa tujuan logika adalah untuk mengatur kehidupan manusia sehingga dapat dilahirkan sebuah sistem, aturan, dan norma. Yang terakhir dari macam-macam logika yaitu adalah logika simbolik atau logika matematika. Tokohnya adalah Gottfried Wilhelm Leibniz dan seterusnya itu. Tentu saja logika simbolik lebih mengedepankan sebuah simbol untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja. Jadi di sini digunakan simbol-simbol matematika untuk mewakili bahasa dalam bentuk pernyataan deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran antara benar atau salah. Selanjutnya yaitu logika pernyataan atau proposisi dalam logika matematika. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi di sini sebagai kata ganti penghubung logika yaitu dan. Jadi seperti ini, diberikan proposisi P dan H. Konjungsi dari P dan H dinotasikan dengan seperti itu. P, V itu V kebalik ya. V kebalik itu merupakan simbol dari dan. Kemudian H dibaca P dan H mempunyai syarat yaitu bernilai benar jika P dan H keduanya bernilai benar, maka selain itu akan bernilai salah. Seperti ini, lihat tabel nilai kebenarannya seperti ini. Jadi bernilai benar jika P dan H keduanya bernilai benar. Ini P dan H bernilai benar. P benar, H benar, maka P dan H benar. Selanjutnya yaitu disjungsi menggunakan kata penghubung yaitu atau. Contohnya seperti ini, diberikan proposisi P dan H, ada dua pernyataan. Disjungsi dari P dan H dinotasikan dengan P, simbolnya itu mirip huruf V. H, P atau H dibaca P atau H akan bernilai benar jika P dan H salah satu atau keduanya bernilai benar. Jadi untuk mendapatkan nilai benar hanya minimal dibutuhkan salah satu dari kedua kalimat itu benar. Jadi contohnya bisa dilihat di tabel nilai kebenaran ini ada satu yang bernilai benar, ada satu yang bernilai salah, maka hasilnya bernilai benar. Kalau benar-benar maka ya lebih benar. Selanjutnya ada tambahan yaitu disjungsi eksklusif.
yang tadi namanya inklusif ya, yang sebelumnya itu inklusif, sekarang eksklusif. Contohnya yaitu diberikan proposisi P dan H, disjungsi eksklusif itu notasinya seperti itu, ada garis bawahnya di bawah simbol atau. Bacanya adalah salah satu dari P atau H akan bernilai benar jika salah satu dari P atau H bernilai benar tapi tidak keduanya. Jadi kalau yang inklusif atau yang sebelumnya tadi itu, kalau keduanya benar maka hasilnya itu bernilai benar. Kalau ini hanya salah satu yang dibutuhkan, jadi hanya salah satu yang bernilai benar. Kalau dua-duanya benar maka akan salah. Kalau eksklusif harus satu yang benar dan harus satu yang salah, maka akan bernilai benar. Lanjut ke implikasi. Jadi implikasi ini adalah pernyataan yang sifatnya itu bersyarat atau kondisional. Jadi pernyataan itu gini: jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Contohnya adalah diberikan proposisi P dan H, implikasi dari P dan H dinotasikan dengan seperti tanda panah. Bacanya adalah jika P maka H akan bernilai benar kecuali dalam hal P benar dan H salah. Selain itu akan bernilai benar semua. Dapat dilihat di tabel nilai kebenaran ini. Lanjut ke bi-implikasi atau bi-conditional. Adalah dua pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama, atau kata lainnya itu seimbang, setara. Contohnya gini: diberikan proposisi P dan H, bi-implikasi dari P dan H dinotasikan dengan seperti itu, pakai panah dua arah. Bacanya adalah P jika dan hanya jika H akan bernilai benar dalam hal P dan H kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Jadi dia itu bernilai benar ketika dua kalimat ini benar atau kedua kalimat ini salah. Dia akan menilai kebenaran yaitu benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika predikat dalam logika matematika. Logika predikat memperdalam pembahasan tentang penalaran pada proposisi yang berupa kalimat tunggal. Pada logika proporsional, simbol atau ubahan yang digunakan mewakili kalimat tunggal secara keseluruhan, seperti misalnya dan. Pada logika predikat, kalimat sederhana diuraikan lagi menjadi term menurut kedudukan dalam susunan kalimat pada penyimbolan. Cara kerja fungsi yang berupa kuantifikasi dalam logika predikat memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama ekuivalensi kuantifikasional, dan kedua instansiasi, dan ketiga generalisasi. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Ilmu logika yang dikembangkan dikenal dengan sebutan logika Aristoteles. Pada hakikatnya, logika adalah sesuatu teknik berpikir, maka perlu untuk membahas cara penarikan kesimpulan dengan suatu argumentasi. Suatu argumentasi terdiri dari pernyataan-pernyataan tunggal atau majemuk yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok premis atau hipotesa, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok konklusi atau kesimpulan. Modus ponens. Modus ponens merupakan metode penarikan kesimpulan yang dibangun berdasarkan premis-premis. Proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis. Sedangkan proposisi yang dihasilkan dari sintetis kedua premisnya disebut kesimpulan atau konklusi. Dan term yang menghubungkan kedua premis tersebut disebut term penengah atau middle term. Premis yang termnya menjadi subjek pada konklusi disebut premis minor atau premis 1. Premis yang termnya menjadi predikat pada konklusi disebut premis mayor atau premis 2. Modus tollens. Modus tollens juga merupakan metode penarikan kesimpulan yang dibangun berdasarkan premis-premis. Untuk akhirnya konklusi, maka pangkal umum tempat kita berpijak harus merupakan pernyataan umum atau universal. Sedangkan pangkal khususnya berarti bahwa proposisinya harus singular dan bagian dari proposisi umum. Silogisme. Penarikan kesimpulan dalam silogisme disebut dengan penarikan kesimpulan yang sah, sahih, valid, abas, atau korek. Sesuai dengan pernyataan Gier,
pada 1984 yang menyatakan setiap argumen di mana kebenaran dari premis-premisnya tidak memungkinkan bagi kesimpulannya untuk salah disebut dengan argumen yang sah atau valid. Silogisme terbagi menjadi 3 macam, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Oke, yang selanjutnya adalah logika matematika sebagai logika berpikir modern. Filsafat matematika berusaha menyusun suatu bagan konsepsional yang bersifat rasional, yaitu bagan yang bagian-bagiannya secara logis sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Louis O. Katzoff menilai bagan tersebut sebagai bagan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari premis-premis dan bagan premisnya ditetapkan dengan baik. Logika matematika dan penerapannya dimulai dengan suatu perangkat definisi, aksioma, dan dalil yang telah dibuktikan kebenarannya dan tidak diragukan lagi. Pertemuan logika dengan matematika menghasilkan problem solver yang sahih sehingga persoalan yang dihadapi oleh manusia dengan diperkenalnya dasar kuantifikasional pada logika persoalan yang dapat dipecahkan oleh matematika tidak terbatas hanya angka, melainkan dapat diselesaikan dengan eduksi maupun induksi. Menurut Descartes bahwa logika modern lebih menekankan pada penggunaan metode matematika secara formal dalam bidang logika. Logika modern didasarkan pada hubungan logis di antara seluruh klaim dari pusat perhatiannya telah bergeser dari silogisme menuju argumen-argumen yang hipotetikal dan disjungtif. Basis logika formal telah diterima tanpa pertanyaan selama berabad-abad. Ada 2 cabang utama logika formal saat ini, yaitu kalkulus proporsional dan kalkulus predikat. Keduanya berangkat dari aksioma yang harus dianggap sebagai suatu kebenaran dalam semua bidang yang mungkin ada di semua keadaan. Ujian terakhirnya adalah kebebasan dari segala kontradiksi. Segala hal yang kontradiktif akan dianggap tidak sahih atau salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa logika matematika sebagai logika modern karena lebih menekankan pada sistem formal sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan objek dari suatu studi matematika yang disebut dengan teori pembuktian atau theory of proof.